Kita semua mencari kisah, tetapi beberapa kisah tidak seharusnya ditemukan. Di balik kemegahan industri kolonial, tersembunyi jeritan buruh yang dipekerjakan hingga batasnya dan ritual gelap yang dilakukan demi keuntungan. Pabrik gula Mangkunegaran adalah saksi bisu keserakahan yang dilebur bersama gula. Malam ini, kita akan mengikuti langkah Saka, seorang yang terlalu percaya pada lensa kameranya, memasuki gerbang tempat di mana setiap putaran mesin gilingan bukanlah suara produksi, melainkan gema dari tumbal yang dituntut setiap musim. Begitu Anda mencium bau manis tebu yang membusuk, ketahuilah Anda sudah terlalu dalam. Garis akhir jam 3. Manisnya kenangan yang mengerikan. Gerbang besi pabrik gula Mangkunegaran menjerit protes, seperti suara tulang tua yang dipatahkan saat Saka mendorongnya terbuka. Debu dan bau karat bercampur amis. Udara lembab langsung menerpa wajahnya. Di belakangnya, Rina, si peneliti sejarah yang selalu membawa ransel penuh catatan, tampak antusias namun gugup. Sementara Jaka, pemandu lokal yang wajahnya sudah sepucat kertas, berdiri di belakang tiang, enggan melangkah maju. Kita datang untuk bukti, Jak, bukan untuk ketakutanmu, ujar Saka. Suaranya tenang. Meskipun hawa dingin tak wajar mulai merayap di bawah jaketnya, Saka mengangkat kameranya, membidik cerobong asap raksasa yang tampak seperti jari-jari hantu menunjuk ke langit mendung. Tempat ini adalah emas bagi narasiku. Pabrik gula terbesar yang ditutup karena insiden yang tidak dijelaskan. Mereka menjelaskannya, Masaka, bisik Jaka. Pandangannya tertuju pada tanah. Mereka bilang mesin gilingan itu memakan orang. Tumbal yang disengaja. Di era Belanda, kalau hasil panen jelek atau mesin sering rusak, pasti ada buruh yang hilang secara misterius. Mereka bergerak menuju bangunan utama. Disinilah, di ruang gilingan, hati industri itu berdetak. Mesin-mesin uap raksasa dengan roda gila dan rantai-rantai, pengangkut tebu yang tampak seperti ular piton raksasa yang membeku, berdiri menjulang, ukurannya begitu besar hingga membuat mereka merasa sekecil biji gula. Lihat ini, kata Rina menyentuh jurnal kulit tua yang ia temukan terselip di balik panel kontrol mesin. Jurnal milik Mandor van der Ploeg tahun ke-1934, ada catatan operasional dan ini dia. Rina membaca dengan suara berbisik, tegang. Panen tahun ini akan melimpah, asalkan penguncian manis dilakukan tepat waktu. Darah dan nira harus menyatu agar sang Ratu Baja tidak mogok. Apa maksudnya Ratu Baja, Saka? Saka mengambil jurnal itu. Permukaan kulitnya terasa hangat. Anehnya, Ratu Baja, mesin gilingan utama ini. Itu istilah untuk tumbal gilingan, Rina. Ini bukti ritual, bukan cuma mitos. Matahari tenggelam dengan cepat, mencelupkan pabrik ke dalam kegelapan yang pekat. Mereka memutuskan berkemah di ruang administrasi yang relatif lebih bersih. Aroma manis yang samar, seperti tetesan tebu yang terfermentasi, menguar, bercampur dengan bau besi berkarat. Tepat pukul 23, ketika mereka mencoba untuk tidur, suara itu memecah keheningan suara besi berat yang bergesekan, lambat dan ritmis. Suara gilingan tebu yang berputar. Jaka sontak terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Itu dia, itu suaranya. Dia mulai bekerja. Saka mengambil senter dan kameranya. Skeptisisme yang selama ini menjadi tamengnya, kini retak. Suara itu begitu nyata, begitu mekanis, namun mustahil. Mesin itu mati, listriknya dicabut, aku harus merekam ini, kata Saka berbisik. Rina, kau di sini bersama Jaka. Kalau ada apa-apa, teriak. Saka berjalan sendirian menyusuri lorong panjang yang gelap. Suara gilingan semakin memekakan telinga. Ia tiba di depan Ratu Baja, mesin gilingan utama. Roda-roda gila raksasa bergerak, rantai-rantai bergulir, pelan tetapi penuh tenaga. Ia mengangkat kamera, tangannya sedikit gemetar. Di depan mulut gilingan, sebuah sosok tinggi, kurus, berpakaian buruh kolonial berdiri membelakanginya. Saka bisa melihat kepalanya terkulai di bahu. "Hei!" teriak Saka. Suaranya dipaksa keras, mencoba menyembunyikan rasa takut yang tiba-tiba melilit perutnya. "Siapa di sana?" "Aku, merekammu." Sosok itu tidak bergerak, namun suara gilingan tiba-tiba berhenti. Hening total. Dalam keheningan yang mencekik itu, Saka mengambil foto dengan flash. Cahaya putih terang menyambar. Sekejap, sosok itu terlihat. Wajahnya pucat, penuh luka, ditutupi remah-remah putih seperti gula kristal. Ketika flash mati, sosok itu menghilang. Saka menyalakan senter. Di salah satu gigi rantai baja yang seharusnya kering dan berkarat, ada noda merah pekat yang tampak basah, mengkilap di bawah cahaya senter. Bau amis bercampur aroma gula yang terlalu manis menusuk indera penciumannya hingga mual.
tumbal gilingan itu nyata, dan malam baru saja dimulai. Memeras energi hidup, pagi datang membawa ketegangan yang lebih parah. Jaka hanya bisa meringkuk, bersikeras untuk segera meninggalkan pabrik. Rina mencoba menenangkan, sementara Saka terobsesi pada foto noda darah yang ia dapatkan. Foto itu buram, tetapi cukup sebagai bukti. Ini darah segar Rina, bukan noda kuno. Sesuatu sedang terjadi di sini, kata Saka, mengganti lensa. Kita harus mencari tahu apa yang membuat mandor entitas itu beroperasi lagi. Rina kembali fokus pada jurnal. Mandor van der Ploeg. Dikatakan, yang paling manis adalah yang hidup, Saka. Mereka tidak hanya butuh kematian, mereka butuh tumbal yang hidup. Tumbal yang energinya bisa dilebur ke dalam mesin untuk memuluskan hasil. Saka merasakan kegelisahan yang sama seperti yang dirasakan Jaka. Namun, ia mengabaikannya. Ia memimpin Rina menuju ruang penyimpanan ampas tebu. Tempat mereka mencurigai adanya ruang tersembunyi. Di tengah tumpukan ampas yang sudah menghitam, mereka menemukan tangga batu sempit yang menurun. Jaka, kau jaga di atas. Kalau ada apa-apa, langsung teriak, perintah Saka. Jaka mengangguk kaku, tanpa ingin menangis. Aku akan jaga. Saka dan Rina menuruni tangga. Ruangan di bawah tanah itu pengap, sangat dingin. Di tengahnya berdiri altar batu hitam primitif. Beberapa boneka jerami terikat kuat di sana, diselimuti cairan kental manis yang telah mengering gula yang terfermentasi. Ini tempat ritualnya, bisik Rina. Mereka mengunci kekuatan di sini, di bawah tekanan pabrik. Tiba-tiba, pintu baja di atas mereka tertutup dengan bunyi blam yang menggelegar, memicu kepanikan. Lampu senter mereka mulai berkedip gila. Suhu ruangan anjlok drastis, hingga napas mereka mengepul. Jaka, teriak Saka, mencoba membuka pintu yang kini terkunci rapat. Tidak ada jawaban, hanya tawa serak, dingin dan kering yang bergaung dari lorong atas. Tawa yang seolah berasal dari tenggorokan yang sudah busuk, tawa mandor entitas, disusul raungan mengerikan yang memekakkan telinga. Suara gilingan. Kali ini tidak lagi lambat, tetapi berputar cepat dan brutal seolah-olah sudah mencapai kecepatan maksimumnya. Jaka! Teriak Rina, panik luar biasa. Saka dan Rina berhasil mendobrak pintu baja dan berlari kembali ke ruang gilingan. Pemandangan di sana membuat darah mereka membeku. Jaka terikat kuat pada ban berjalan pengangkut tebu. Tali tambang tebal melilit pergelangan tangan dan kakinya. Tubuhnya ditarik perlahan namun pasti menuju mulut gilingan, tempat di mana gigi-gigi baja tajam berputar dengan kecepatan mematikan. Wajah Jaka biru, matanya membelalak karena ketakutan. Saka, Rina, tolong! Jaka menjerit, tenggorokannya tercekat. Di depan mesin berdiri mandor entitas. Dia tampak lebih padat, lebih nyata, diselimuti kristal gula yang berkilauan. Mata merahnya menyala, menikmati kengerian itu. Saka berlari ke panel kontrol, tetapi mandor entitas memblokirnya. Kau tidak bisa menghentikan panen ini. Aku lapar, suaranya berdesis, seperti uap yang bocor. Rina melihat kapak pemotong kayu tua di sudut ruangan. Tanpa berpikir, ia meraihnya. Mesin gilingan bergemuruh, hanya tersisa beberapa detik sebelum tubuh Jaka mencapai baja pemeras. Aku akan memotong talinya, teriak Rina. Jangan dekat, balas Saka, mencoba memancing mandor entitas menjauh. Rina mengabaikannya. Dengan tangan gemetar dia mengayunkan kapak, memotong tali tebal yang mengikat Jaka. Mesin itu meraung, seolah memprotes makanan yang dicuri. Seret, tali putus. Jaka jatuh terperosok ke samping, selamat tepat ketika sepatu botnya hanya menyentuh bibir gilingan. Mandor entitas meraung frustrasi. Wajahnya penuh amarah kini tertuju sepenuhnya pada Saka. Pembakaran terakhir. Mandor entitas yang marah karena mangsanya lolos menerjang Saka. Cengkeraman tangannya dingin dan kuat, seolah terbuat dari es dan baja. Saka berhasil melepaskan diri dan lari. Ia tahu melawan entitas fisik yang terbuat dari energi spiritual adalah sia-sia. Rina, jurnal itu, apa yang mengakhiri ritualnya? Teriak Saka, berlari menuju ruang ketel uap, bagian terpanas dan paling berbahaya di pabrik itu. Pembakaran terakhir, Saka, hanya pembakaran terakhir yang mengakhiri musim, balas Rina, sambil menyeret Jaka yang setengah sadar menjauh dari ruang gilingan. Saka mencapai ruangan besar tempat ketel uap raksasa berdiri. Mesin-mesin kuno menjulang tinggi di sekelilingnya, penuh dengan pipa-pipa bertekanan. Mandor entitas sudah berada tepat di belakangnya. Kau punya energi yang bagus, kau akan membuat gula yang paling manis. Desis mandor itu mengangkat tangan untuk mencengkeram leher Saka. Saka merasakan aura dingin yang menusuk. Ia melihat katup uap utama, sebuah roda besi tua
dan besar. Dengan sisa tenaganya, ia memutar katup itu sekuat tenaga. Uap panas mendesis, bertekanan tinggi, menyembur dari pipa yang pecah dan memenuhi ruangan. Mandor entitas meraung kesakitan. Gula kristal yang menyelimuti tubuhnya, sumber kekuatan dan ikatan spiritualnya mulai meleleh dan menguap. Panas adalah kelemahan bagi entitas yang terikat pada kegelapan dan kelembapan. Rina dan Jaka, meskipun terluka, tiba di ambang pintu. Rina teringat bukan hanya uap, tapi ritualnya sendiri. Ia berlari ke perapian ketel uap yang masih menyisakan bara panas, dan tanpa ragu melemparkan jurnal Mandor van der Ploeg yang berlumuran darah Jaka ke dalamnya. Jurnal itu segera dilalap api. Saat kertas dan kulit itu menjadi abu, Mandor entitas menjerit dengan suara yang mengerikan, perpaduan desisan uap dan ratapan jiwa. Tubuhnya yang tadinya padat buyar menjadi awan debu putih. Debu yang berbau gula. Mesin gilingan di ruang sebelah berhenti total. Keheningan total turun, hanya menyisakan suara napas terengah-engah dari Saka, Rina, dan Jaka. Mereka keluar dari pabrik gula Mangkunegaran saat fajar menyingsing. Mereka tidak membawa foto bukti yang jelas. Tidak ada hantu yang tertangkap kamera, tetapi mereka membawa kisah nyata. Kisah tentang kegelapan yang dihidupkan oleh ritual dan keserakahan. Beberapa bulan kemudian, pabrik itu diratakan. Tetapi Saka yang kini kembali ke kehidupan normalnya, sering terbangun di malam hari karena mencium bau yang sama, aroma gula yang terlalu manis, bercampur dengan bau amis. Ia tahu, energi gelap dari tumbal gilingan itu tidak hilang sepenuhnya. Ia hanya menunggu, di bawah tanah yang sekarang akan dibangun perumahan, menunggu musim panen berikutnya, dan menantikan jiwa baru untuk dilebur ke dalam manisnya penderitaan yang abadi. Pabrik gula Mangkunegaran sudah menjadi kenangan, terkubur di bawah fondasi beton modern. Tetapi bagi Saka dan setiap orang yang mendengar kisah ini, satu hal tetap jelas. Ada tempat-tempat yang begitu haus akan penderitaan hingga entitas yang menghuninya tidak bisa dihancurkan, hanya bisa ditenangkan sementara. Gula, lambang dari segala sesuatu yang manis dan menggiurkan, ternyata juga bisa menjadi medium paling mengerikan untuk mengikat jiwa. Apakah Anda yakin gula yang Anda konsumsi hari ini tidak mengandung sedikit pun sisa dari kristal rantai gilingan darah? Di dunia ini, ada banyak hal manis yang menyembunyikan sisi paling gelap. Jika Anda berani melihat lebih dalam dan tidak takut pada bayangan yang bersembunyi di balik senyum, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Dadah!